إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah dikarenakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya lisan kita ini anne lilata anne bawata tina nalik batak lapasa dari mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan kali ini kami menggantikan guru kita Al-Ustaz Abu Abdullah Khidir bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Ya, jadi mungkin ini yang disebut dengan Ustadz dadakan. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menyampaikan materi yang ingin kami sampaikan, kami memohon maaf terlebih dahulu. Apala poporo mi mama ri pakaramulan supaya tina naki kecewa ri akhirna. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, la yu'mar wa la yunha, yaitu mereka menganggap bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi perintah, tidak pula diberi larangan. Nah, ini adalah pertanyaan yang pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban, atau sering kita kenal dengan istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada larangan, ada juga perintah. Sehingga kalau kita bisa memahami hakikat adanya kita di atas muka bumi ini, pasti kita bisa melihat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala secara gamblang dengan jelas. Beda dengan mereka yang lupa bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah, lupa bahwasanya hakikat mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan melihat ini larangankah atau perintah. Sehingga tidak heran kalau mereka ada larangan dikerjakan, ada perintah tidak dikerjakan, karena memang tidak terlihat oleh mata mereka. Tetapi sebaliknya mereka yang menganggap atau meyakini atau bahkan menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya mereka ini ada maksud dan tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit apapun dia keluar dari relnya akan langsung terpukul di dalam hatinya. Oleh karenanya inilah alasan kenapa para sahabat Nabi
para ulama-ulama terdahulu gampang sekali untuk menangis. Sedikit berbuat dosa langsung menangis, sedikit berbuat dosa langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ketika Sufyan Ats-Tsauri suudzon pada orang yang salat, langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu beribadah 40 hari melaksanakan salat malam. Karena dia saking gamblannya kebenaran itu, jamaah sekalian. Melihat larangan, melihat perintah dengan jelas di matanya, tidak samar. Nah, dan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita ini masih hidup jamaah sekalian, maka pergunakanlah usia kita ini dengan baik. Karena semua waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu semuanya adalah mendukung kita untuk ibadah, untuk negeri akhirat. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Jibril alaihi salam, kata Jibril alaihi salam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Wahai Muhammad, Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingat kamu akan mati. Kita disuruh hidup dengan hidup seperti apapun yang kita inginkan, jamaah. Mau hidup dengan cara A silahkan, cara B silahkan, tetapi yang jelas kita semuanya akan mati. Sehingga kalau kita sadar kita ini akan mati, maka tentunya sebagai orang yang punya akal, dia akan mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa irkisibun tulsegan kareng Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh dosa? Masa irkisibun tulsegan karena dalam keadaan tidak membawa pahala? Kan begitu jamaah sekalian. Nah, dan di antara amalan-amalan yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan semua itu, pahala yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, disebutkan dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah taala." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, paling nangaiya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Dan karena salat pada tepat waktunya jamaah sekalian adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya menunda-nunda salat itu adalah dosa yang bahkan dosa ini diberikan ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahwat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah setelah mereka suatu kaum yang dimana kaum ini menyia-nyiakan salat dan menunda-nunda salat, itu termasuk dalam bentuk menyia-nyiakan salat. Dan mereka mengikuti syahwat mereka, hawa nafsu mereka, maka kelak mereka itu akan mendapati yang namanya ghayya. Ghayya artinya kesesatan. Tetapi yang diinginkan di sini sebagaimana penafsiran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau yang dimaksud dengan ghayya adalah wadin fi jahannam syadidu harrihi khabisu ta'mihi. Yang namanya ghayya itu adalah lembah di dalam jahannam, suatu lembah di dalam neraka jahannam, yang dimana lembah ini sangat
panas sekali, panasnya itu sangat, kemudian aromanya itu sangat busuk. Inilah jamaah sekalian, ghayya. Neraka jahanam itu sudah pasti panas atau tidak? Sudah pasti panas. Nah, ini di dalam jahanam ada lembah yang disebut dengan ghayya, yang panasnya itu lebih panas daripada bagian neraka jahanam yang lainnya. Untuk siapa jamaah? Untuk mereka yang menyia-nyiakan salat. Nah, dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Wail untuk orang-orang yang salat. Fawail ini terkadang diterjemahkan celakalah orang-orang yang salat. Tetapi penafsiran dari sebagian ulama yang mengatakan wail ini adalah suatu tempat di dalam neraka, sama seperti ghayya tadi. Sehingga kalau diterjemahkan, lembah yang bernama wail ini untuk orang yang salat. Orang yang salat diancam dengan lembah di dalam neraka jamaah. Nah, siapa mereka itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka pada salatnya orang-orang yang lalai. Yang mana itu orang yang lalai? Ditafsirkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran ayat ini. Siapa orang yang lalai di dalam salat itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Orang yang lalai dalam salat itu adalah orang-orang yang mengakhirkan salat hingga keluar dari waktunya. Maka untuk mereka wail, tempat yang bernama wail, yang dimana wail ini jamaah sekalian disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, law sayyarat fihi al-jibal ad-dunya labadat min shiddati hurrihi atau harrihi. Seandainya gunung-gunung yang ada di atas muka bumi ini dimasukkan ke dalam lembah yang bernama wail ini, akan langsung pecah, akan langsung hancur, disebabkan karena panasnya. Saking panasnya lembah yang bernama wail ini, disebutkan dalam hadits, neraka jahanam saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar lembah ini dihilangkan dari dirinya. Jahanam jamaah meminta kepada Allah, ya Allah hilangkan ini. Seolah-olah jahanam ini adalah orang yang dia memiliki penyakit di tangannya misalnya. Penyakit ini sangat panas, sangat busuk. Pasti kita menginginkan hilang dari tangan kita. Begitu pula jahanam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah hilangkan ini. Karena apa? Saking panas dan saking busuknya, saking mengerikannya tempat itu jamaah sekalian. Sehingga inilah melalaikan salat, bahkan dia salat saja tetapi lalai dalam keadaan menunda-nunda salat. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, salat asar dikerjakan hampir menjelang maghrib, dan seterusnya. Hati-hati karena ini ancamannya menjadi amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini kita bisa mengambil pelajaran lain. Orang yang salat saja tetapi menunda-nunda, hukumannya sudah seperti ini. Kira-kira bagaimana lagi dengan orang yang tidak salat? Lebih ringan atau lebih berat? Lebih berat jemaah. Karena yang salat saja tapi dia menunda-nunda hingga keluar dari waktunya, dihukum dengan seperti ini, dihukum dengan suatu tempat di dalam jahanam yang saking panasnya neraka itu, lembah itu, sampai-sampai seandainya semua gunung yang ada di atas muka bumi ini dimasukkan ke situ akan langsung hancur jamaah. Tapi masih salat. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak salat? Sehingga subhanallah jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah. Kalau memang kita masih sering bolong-bolong salat kita, ayo diperbaiki dari sekarang. Keluarga kita masih jarang salatnya,
diajak dari sekarang. Karena meninggalkan sholat itu adalah dosa yang paling besar. Sepakat para ulama. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Kitabus Shalah, halaman yang ke-7, kata beliau, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar. Lebih besar lagi dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa merampas harta, lebih besar dari dosa berzina, lebih besar daripada dosa mencuri, lebih besar daripada dosa meminum minuman keras. Ini kata Al-Imam Ibnul Qayyim, jamaah sekalian. Sehingga sangat salah paham kalau ada orang tua memuji-muji anaknya, Masya Allah, anak saya orangnya baik sekali, tidak pernah meminum narkoba, tidak pernah meminum minuman keras, akan tetapi meninggalkan sholat, jamaah. Itu kata para guru kita, tidak ada manfaatnya dia seperti itu. Kenapa? Haknya Allah saja dia tinggalkan. Haknya Allah ditinggalkan. Sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah rukun agama kita apa yang kedua? Mendirikan sholat. Sehingga sholat ini kata para ulama, siapa yang meninggalkannya kafir sudah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, perjanjian pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Salatnya, faman taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat sungguh telah kafir. Ini kata para ulama kita dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga daripada itu jamaah sekalian, mari kita bermuhasabah, lihat bagaimana salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat ini adalah cara kita masuk surga, jamaah. Kalau kita mau masuk surga tidak dengan salat, mau cara apa lagi gitu kan? Diriwayatkan dari Mu'adz, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukan amalan ini bisa mengantarkanku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya pertanyaan yang sangat besar, karena langsung menceritakan tentang kunci surga dan kunci selamat dari neraka. Sehingga Nabi mengatakan, engkau telah bertanya pertanyaan yang sangat besar. Tetapi pertanyaan yang besar ini akan mudah engkau dapatkan, akan mudah engkau kerjakan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkanmu. Maka Rasulullah menjawab, apa amalan itu? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah saja, tidak menserikatkan Allah, tidak menduakan Allah, tena napak rua karaing mangeri karaing Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beribadah kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah, salatnya hanya kepada Allah, kurbannya hanya kepada Allah. Intinya semua jenis ibadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Ini dia jamaah sekalian. Sehingga siapa yang mau masuk surga, dihindarkan dari neraka, salat. Perbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari sini jamaah sekalian adalah kita salat bukan sembarang salat. Yang penting as-sambayang itawa. Dijauhkan prinsip yang seperti itu. Tetapi kita salat ini harus betul-betul diperbagus salat kita. Diusahakan sesempurna mungkin salat yang kita kerjakan. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ammar ibn Yasar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu laka min salatika illa ma aqalta." Pahala-pahala itu untuk dirimu dari salatmu hanya sebatas apa yang kamu aqalta, apa yang kamu sadari. Sehingga ada orang yang salat 2 orang tapi belum tentu pahalanya sama.
Tergantung bagaimana hatinya itu hadir di solatnya, tergantung bagaimana kesempurnaan solatnya. Tidak sama jamaah. Nah, minha nisfuha wa rubu'uha wa thulusuha wa usyruha wa khumusuha. Ada orang yang mendapatkan setengah dari pahala solatnya, ada yang cuma dapat 1/4 dari solatnya, ada yang mendapatkan 1/3 dari solatnya, 1/10 dari solatnya, atau bahkan hanya 1/5 dari solatnya. Dan di antara tanda kesempurnaan solat jamaah adalah meluruskan shaf. Nah, ini yang banyak terjadi di kaum muslimin, sembahyang padahal Pak Imam terkadang sudah mengingatkan, nah, aqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf-shaf kalian karena itu bagian dari kesempurnaan salat. Itu yang terkadang disampaikan oleh Pak Imam, tetapi masih sering kita lalaikan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, kata Nabi, sawwu sufufakum, luruskanlah shaf-shaf kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan meluruskan shaf itu hukumnya wajib karena perintah dari Nabi, dan hukum asal perintah adalah wajib. Nah, dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar salat bersama dengan para sahabatnya, kemudian dia melihat ada orang bada sadruhu, lebih menonjol dadahnya, artinya dia lebih maju daripada barisannya, maju sikit dia. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, samakan shafmu, luruskan sama dengan yang lainnya. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, kalau tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajah-wajah kalian itu saling berselisih. Maksudnya adalah hati kita akan dibuat saling berselisih. Makanya terkadang tidak ada persatuan padahal satu masjid. Sedikit-sedikit cekcok dengan orang karena ini. Diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luruskan shaf kalian atau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dada-dada kalian, hati-hati kalian berselisih. Oleh karenanya itu jamaah sekalian, karena masjid ini Masya Allah besar, banyak jamaah, mari kita usahakan diluruskan shaf kita dengan selurus mungkin. Ya, kalau memang tidak mau nempel ya tidak usah, tapi harus lurus. Harus lurus. Nah, oleh karenanya sebagian ulama mengatakan bagaimana caranya meluruskan adalah lihat tumitnya. Karena tumit semuanya itu sama. Tetapi kalau dilihat yang kakinya ke depan terkadang ada yang panjang, ada yang pendek. Makanya yang dilihat adalah tumitnya supaya lurus. Ya, ini kata para ulama kita jamaah sekalian. Nah, ini yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr, beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad, faqala ahayyun walidak, qala na'am, qala fa fihi ma fajahid. Kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, ada laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikutkan di dalam jihad fisabilillah. Karena jihad itu sebagaimana kita tahu jamaah adalah amalan tertinggi di dalam agama yang pasti balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga, pasti itu. Ya, makanya laki-laki ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah orang tuamu masih hidup? Orang ini mengatakan, na'am, iya Rasulullah, orang tua saya keduanya masih hidup. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Masya Allah jamaah, di sini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Karena berbakti kepada orang tua sudah pasti hukumnya fardu ain. Sedangkan berjihad di jalan Allah terkadang fardu ain, terkadang fardu kifayah. Sehingga didahulukan berjihadnya di mana? Pada kedua orang tua jamaah sekalian. Sehingga pada masa ini subhanallah, banyak kita jumpai anak laki-laki maupun perempuan yang meremehkan kedua orang tuanya. Nah, padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan haknya Allah dengan hak kedua orang tua. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agar janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala haknya Allah dengan hak kedua orang tua. Sehingga jamaah sekalian, apalagi yang telah menikah, diperhatikan orang tuanya. Karena terkadang ketika kita telah menikah, berbakti itu rasanya kok berat sekali. Sangat berat sekali. Sehingga para istri hendaknya menolong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, kalau memang misalnya para istri yang memang seorang anak itu kadang dia meninggalkan berbakti pada orang tuanya karena istrinya dengan orang tuanya kadang beda, berselisih antara istri dan orang tuanya. Sehingga para istri, jangan membuat para suami-suami kalian itu harus memilih antara kalian atau orang tuanya. Jangan. Tetapi jadilah istri yang solihah. Bagaimana istri yang solihah? Justru mendukung, mendorong suaminya untuk berbakti pada orang tuanya. Kalau memang misalnya harus keluar dari rumah orang tuanya, maka dia mengatakan pada suaminya, Daeng, wahai suamiku, kalau memang kita harus pisah rumah, ambil rumah yang dekat-dekat saja supaya engkau bisa melihat orang tuamu. Kalau memang harus jauh, istrinya lagi mengingatkan, Daeng, wahai suamiku, ini sudah 3 hari berlalu, tena panutua kita utuan, maka orang tua. Begitu harusnya wanita yang solihah, mendukung suaminya untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Nah, dan jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala idza balagha ashuddahu wa 40 sana, sampai ketika seseorang itu sudah dewasa, sampai pada usia 40 tahun. Kenapa pada ayat ini disebutkan 40 tahun jamaah? Karena terkadang kalau usia seseorang sudah 40 tahun, nakana tawa puncakna kakasakasakanna. Terkadang seseorang sudah sukses, terkadang seseorang sudah mampu berdiri sendiri, menghasilkan sendiri, sudah 40 tahun. Apa ketika seseorang sudah 40 tahun usianya? Allah mengatakan, Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Ya Allah, tolong saya, bantu saya agar aku bisa mensyukuri nikmatmu dan kepada kedua orang tuaku. Bantu saya untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seseorang kalau dia mau pergi jauh dari orang tuanya, ini bagi laki-laki ya, bagi laki-laki, izin dulu pada orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, maka jangan pergi jamaah. Nah, jangan pergi. Kenapa? Karena orang yang pergi berjihad saja, ketika dilarang oleh Nabi SAW tidak pergi, padahal jihad itu surga. Apalagi kalau dunia saja yang mau dicari. Sebagaimana diriwayatkan dari Talha ibn Muawiyah As-Sulami, kata beliau, utitun Nabi SAW, saya mendatangi Nabi SAW, kemudian aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni uridul jihada fi sabilillah. Ya Rasulullah, saya sangat ingin ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Nabi? Ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup?
Apa kata Allah seinjam maknu? Maka Talha ibn Muawiyah mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah, orang tua saya masih hidup." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilzam rijlaha fatammal jannah." Tetaplah engkau berada di situ surga. Ngapain cari pergi sana sini mencari surga? Di rumah kita ada surga jamaah. Di mana? Orang tua kita. Oleh karenanya sekali lagi wahai para istri, bantu suami Anda berbakti pada orang tuanya, terutama pada ibunya. Kenapa? Karena surganya kalian ada pada suami kalian, tetapi surganya suami kalian di mana? Orang tuanya jamaah. Sehingga subhanallah ketika kita melihat banyak anak melalaikan orang tuanya. Ditinggal jauh orang tuanya di kampung. Meskipun dia sudah sukses di kota, dimanapun dia berada, dia lupakan orang tuanya. Karena kenapa jamaah sekalian? Rizki itu tidak ikut pada pendidikan misalnya. Ada anak sudah skripsi ini, diminta pulang oleh ibunya, diminta pulang. Karena rezeki ijazah, banyak yang tinggi sekolahnya, bahkan kita saksikan sendiri. Karena memang rezeki tidak ikut alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi au yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang menginginkan agar diluaskan rezekinya, ero kini paluarri dalena, kiri kanan batunai batrau, pokoknya ero kidalena ni luarri. Kemudian dipanjangkan umurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraji falyasil rahimahu, sambung silaturahimnya. Dan orang yang paling berhak untuk disambung rahimnya adalah rahim yang dimana kita keluar dari situ. Di mana itu? Ibu kita jamaah sekalian. Sehingga keliru sekali ketika kita masya Allah ya baik sekali kepada orang, tutur kata kita baik kepada orang, kita traktir orang lain sana sini apa, tetapi ibu kita dilalaikan, makanya tidak kita perhatikan apa saja yang dia makan dan seterusnya jamaah sekalian. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti yang kita katakan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga itu kita sudah paham di bawah kaki ibu kita. Sehingga kalau kita ingin masuk surga tetapi durhaka pada orang tua, tia maki berharap karena enggak pajakin tu salama engka selamat datang ji. Jamaah sekalian, jangankan surga yang kita mau dapatkan, di dunia saja kita akan langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua dosa yang dimana dosa ini kalau dikerjakan anak Adam, jangan tunggu di akhirat, di dunia dibayar cash jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isnani yu'ajjilahumallahu fid dunya." Ada dua dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya di dunia. Di akhirat diberikan lagi hukuman yang lebih berat, tapi di dunia diberikan juga dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua dosa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghi wa uququl walidain, perbuatan zalim, melampaui batas, dan durhaka pada orang tua. Sehingga kalau mau masuk surga, jangan berharap kalau orang tua kita tidak kita perhatikan jamaah sekalian. Durhaka pada orang tua adalah sebab seseorang itu langsung diazab di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita ingin berbakti pada apapun kebaktian yang kita berikan pada orang tua kita, betul-betul tidak akan mampu membalas jasa-jasa dari orang tuanya. Karena terkadang seseorang itu tidak mau berbakti pada orang tuanya karena pabiri-biri si kita tuana, kan begitu. Apalagi kalau orang tuanya itu sudah pikun jamaah. Maka ketahuilah jamaah sekalian, seberat apapun kita mengurus orang tua kita di waktu mereka telah menua, kita ini lebih pakabiri-biri di waktu kecil jamaah. Ya, betapa tidak jamaah, kita di dalam perut saja sudah menyusahkan ibu kita. Ya, kita mau lahir juga tambah menyusahkan, gara-gara kita banyak seorang ibu meninggal ketika melahirkan anaknya. Lahir keluar ke dunia menyusahkan lagi. Walaupun sedang asik-asiknya tidur, menangis kita, dibangun lagi ibu kita. Napa susui kisi? Betul. Pokoknya sangat menyusahkan kita jamaah sekalian. Sehingga bagaimanapun menyusahkannya orang tua, tetap kita di waktu kecil itu lebih menyusahkan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Adabul Mufrad
dari Abu Burdah, di mana ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk dari negeri Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya. Nadanya yang makna. Kemudian orang itu mengatakan, innilaha ba'iruhal mudhillal in uz'irathu rikabuha lam uz'ir. Aku adalah kendaraan ibuku yang aku tidak akan pernah pergi dari ibuku. Kemudian dia mengatakan kepada sahabat Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Karena bayangkan, kudengnya kini batur negeri Yaman, alimban negara dengnya kiamat untuk haji. Apakah saya sudah membalas jasanya? Saya mengurusnya karena dia orang yang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya yang membersihkan dia, saya yang memandikan dia, saya memberi dia makan. Atarani jazaituha, apakah aku sudah membalas jasanya? Maka kata Ibnu Umar, la wala bizafratin wahidah, tina panukulenu balasa. Mana poin satu tarikan nafas ibumu saat melahirkanmu, engkau belum mampu membalasnya. Subhanallah jamaah. Kita lihat nadengnya kita tuana batur Yaman mari Makkah untuk haji. Yang parutu seki ammana nallen apakan remana pokona nabi saya mana. Tetapi kata Ibnu Umar, wala bi zafratin wahida, kamu belum membalas jasanya walau satu tarikan nafas ketika ia melahirkanmu. Subhanallah jamaah sekalian. Lalu bagaimana ini? Di mana posisi kita? Apa yang sudah kita berikan untuk orang tua kita? Sehingga inilah kesempatan kita jamaah sekalian untuk masuk surga. Kalau di pintu ini saja kita tidak bisa masuk surga, mau lewat pintu mana lagi jamaah? Sedangkan kita tahu kita ini orangnya penuh dengan kekurangan, banyak dosa, sedikit amalnya. Kalau pintu ini orang tua kita di rumah kita tidak mampu masuk ke dalam surga lewat pintu ini, mau pintu mana lagi? Sehingga para ulama ketika dia meninggal ibunya menangis, ditanya kenapa engkau menangis? Ya, dia mengatakan apa? Saya menangis bukan karena sedih ditinggal ibu saya, karena perpisahan itu wajar memang, sudah sunnatullah, semua orang akan meninggal. Tetapi yang membuat saya menangis adalah karena saya sudah tertutup satu pintu surganya Allah untuk saya lewat pintu ini, sehingga saya menangis. Sehingga jamaah sekalian, maka ketika orang tua kita di rumah masih ada, gunakan dengan baik, maksimalkan dengan baik agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala lewat pintu ini. Berbakti adalah jalan pintas untuk kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dia jamaah sekalian, dua amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah apa? As-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Dan yang kedua, birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kalau kita bisa menjaga dua hal ini saja jamaah, subhanallah, berharaplah semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyelamatkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Karena ingat jamaah, keridhaan Allah terletak di mana? Keridhaannya orang tua kita. Jari punna tahu tua morella marikatte. Ya, ridho mangirikatte insyaallah ridho Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Tetapi pun na tahu tuan tamu tena nangaiki, tena na rela rikatte, na benciki. Subhanallah. Kemama kinanganlay persaksian jamaah sekalian. Oleh karenanya itu berbakti, maksimalkan. Kalau orang tua kita masih hidup, digunakan dengan baik untuk berbakti. Tena janasallo jamaah. Ya, tena janasallo ki berbakti mari tatuan tanam mutiram. Oleh karenanya itu orang tua dia merawat anaknya, membesarkan anaknya untuk apa? Agar anaknya itu besar bisa hidup, ya kan? Betul begitu. Supaya telah sakit anaknya. Tetapi terkadang seorang anak merawat ibunya supaya ngapain? Tetriki mutiram. Sehingga inilah kenapa ada seorang ibu, seorang ibu manapun janda pasti kulina rawa, ruwa talu apa anaknya. Ingka apa anak belum tentu jamaah kulin apa kata Allah seserem belum tentu. Sehingga ini jamaah sekalian, betul-betul perkara orang tua ini adalah perkara yang perlu kita terus ulang-ulang. Karena memang tabiat manusia itu suka marah, apalagi puna ada hal-hal yang menjengkelkan di mata kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.